Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman Multatulian. Selamat berakhir pekan. Selamat bersantai-santai ria. Bagi yang sedang berada di luar, tolong selalu menjaga kesehatannya. Yang sedang beristirahat, jangan lupa selalu berolahraga agar tubuh kita sehat begitu. Karena di musim pandemi seperti ini, perilaku hidup sehat itu menjadi prioritas utama. Baik, teman-teman yang saya hormati, yang sedang menonton siaran langsung Instagram Museum Multatuli, saya ucapkan selamat datang. Saya berterima kasih atas kesetiaan teman-teman yang sering sekali menonton siaran langsung Instagram Museum Multatuli begitu. Nah, baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pemimpin Lebak dari masa ke masa atau daftar bupati-bupati Lebak begitu. Jadi Bupati Lebak ini dari awal pembentukan kabupaten hingga saat ini begitu. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, di pertemuan yang sebelumnya saya membahas mengenai sejarah Lebak, sekelumit sejarah Lebak, mengenai penetapan Kabupaten Lebak, kemudian istilah dari nama dari Lebak itu sendiri, kemudian peristiwa-peristiwa penting yang berada di Lebak, sehingga dari zaman Praksara, kemudian hingga pada kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Nah, berhubung sekarang di bulan Agustus, bulannya kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Nah, jadi sebelum saya memasuki dan membahas lebih lanjut mengenai bupati-bupati Kabupaten Lebak dari masa ke masa, sebelumnya saya akan mereview sedikit mengenai dasar pembentukan Kabupaten Lebak. Kemudian apa itu arti dari nama dari Lebak itu sendiri begitu, agar ditemukan kesesuaian antara sejarah Lebak hingga pada deretan nama Bupati Lebak dari awal pembentukan Kabupaten Lebak hingga pada saat ini begitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa arti dari kata Lebak ini, jadi Lebak ini berasal dari kata Sunda. Lebak itu artinya bawah begitu ya, atau lembah begitu. Jadi kenapa kabupaten ini bisa dinamai Kabupaten Lebak? Ternyata dilihat dari berbagai sudut daerah gitu, terutama dari Jawa Barat atau di Bogor, kemudian dilihat juga dari kabupaten tetangga, Kabupaten Pandeglang, Lebak ini memang berada di dataran paling rendah, maka disebutnya Kabupaten Lebak. Jadi Lebak itu daerah paling bawah di antara daerah-daerah tetangganya seperti halnya Bogor dan juga Pandeglang begitu. Ya, makanya tidak asing lagi maka ditetapkanlah nama kabupaten ini menjadi Kabupaten Lebak. Nah, Kabupaten Lebak ini adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten. Ibu kotanya saat ini adalah Rangkas Bitung. Nah, jadi teman-teman kalau memang masih keliru antara Lebak dan Rangkas Bitung, memang sering sekali banyak yang keliru. Apakah Rangkas Bitung ini Lebak? Apakah Lebak ini Rangkas Bitung? Ataukah bagaimana begitu? Nah, Rangkas Bitung ini adalah ibu kota dari Kabupaten Lebak. Nah, karena Rangkas Bitung ini sebuah kecamatan, jadi Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Nah, oleh sebab itu, agar tidak keliru, maka saya akan membahas bagi yang belum mengetahui begitu. Dan bagi yang sudah mengetahui, terima kasih karena sudah peduli dengan daerah Kabupaten Lebak begitu ya. Nah, jadi Kabupaten Lebak ini adalah kabupaten yang dulunya merupakan kota satelit atau satelit yang artinya adalah sentra perindustrian. Jadi di Kabupaten Lebak ini banyak sekali perkebunan, ada perkebunan karet, ada perkebunan teh begitu, perkebunan kopi juga pada masa tanam paksa begitu ya. Nanti bisa dibuktikan dengan
ada salah satu daerah namanya adalah kebun kopi. Nah, itu bisa ditenggarai sebagai bisa sebagai bekasnya perkebunan kopi gitu pada masa tanam paksa gitu ya. Nah, Lebak sendiri memiliki 340 desa dan 5 kelurahan. 5 kelurahan dan 28 kecamatan. Jadi Lebak memiliki 28 kecamatan, 340 desa dan juga 5 kelurahan begitu. Maka desa di sini banyak sekali begitu. Ada 340 desa. Kalau kecamatan ada 28 kecamatan gitu ya. Nah, berlanjut langsung. Jadi Lebak ini saat itu memang belum ditetapkan batasan-batasan wilayahnya begitu seperti saat ini kita ketahui gitu. Karena Lebak itu baru hadir menjadi kabupaten, baru bisa ditetapkan sebagai kabupaten itu per tanggal 2 Desember tahun 1828. Maka sebelum tahun 1828 nama Lebak ini belum muncul begitu ya. Hanya saja karena Lebak ini masuk ke dalam Kesultanan Banten. Nah, maka ketika tahun 1813, ketika tahun 1813, tepatnya tanggal 19 Maret. Nah, wilayah yang saat ini menjadi Lebak ini merupakan wilayah Kesultanan Banten Kidul, begitu. Kesultanan Banten Kidul. Nah, saat itu Kesultanan Banten masih dikuasai oleh oleh pemerintahan Inggris. Maka gubernur jenderalnya adalah Gubernur Jenderal Raffles begitu. Nah, 19 Maret 1813 Kesultanan Banten dibagi menjadi 4 wilayah. Ada Banten Kulon, ada Banten Lor, Banten Tengah dan juga Banten Kidul. Nah, Banten Kidul ini posisinya ada di saat ini yang menjadi daerah Kabupaten Lebak. Begitu, karena dulu ketika nama Lebak ini menjadi bagian wilayah Banten Kidul, nah pusat pemerintahannya ada di Cilangkahan yang saat ini menjadi sebuah kecamatan, begitu. Jadi kecamatan Cilangkahan saat itu menjadi pusat pemerintahan wilayah Banten Kidul dan dipimpin oleh seorang pemimpin bupati juga, namanya Tumenggung Suradilaga. Nah, jadi Bupati Cilangkahan atau Bupati Banten Kidul itu dulu adalah Tumenggung Suradilaga yang letak lokasinya berada di Cilangkahan. Namun itu tidak masuk ke dalam deretan daftar bupati dari masa ke masa begitu. Karena itu belum ditetapkan menjadi nama Kabupaten Lebak. Begitu ya. Nah, kemudian ketika Kesultanan Banten dibubarkan oleh Belanda, akhirnya Banten ini bukan lagi menjadi kesultanan, tapi menjadi keresidenan, begitu. Menjadi keresidenan, maka menjadi keresidenan Banten, gitu. Jadi berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal nomor 1, Statblad nomor 81 tahun 1828, wilayah keresidenan Banten itu terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama adalah Caringin, yang kemudian yang kedua adalah Serang dan juga Lebak. Nah, Lebak baru disebut. Lebak baru disebut ketika wilayah Banten ini menjadi keresidenan, bukan lagi menjadi kesultanan begitu. Itu sesuai dengan surat Komisaris Jenderal nomor 1 Statblad nomor 81 tahun 1828. Jadi seluruhnya ketiga daerah ini awalnya disodorkan apakah pembentukan Kabupaten Caringin ini akan disamakan dengan penetapan Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember atau 1828, begitupun dengan Serang. Tapi yang siap, yang hanya bersedia untuk ditetapkan pada tanggal 2 Desember tahun 1828 itu hanya Kabupaten Lebak. Oleh sebab itu maka itulah menjadi dasar keputusan Komisaris Jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda begitu ya. Jadi itulah dasarnya kenapa kok Lebak tua banget gitu. Lebak itu sebenarnya bukan hanya Lebak, karena surat Komisaris Jenderal nomor 81 Statblad nomor 1 itu tahun 1828 itu semuanya disodorkan, baik Lebak, baik Caringin dan juga Serang
Jadi ketiga daerah ini semuanya di masing-masing daerahnya disodorkan apakah akan ditetapkan sebagai kabupaten ini per tanggal sekian, per tanggal 2 Desember 1828 begitu. Kedua kabupaten ini, Caringin dan Serang, tidak bersedia, maka yang bersedia hanyalah Lebak. Gitu. Begitu maka itulah dasar penetapan hari jadi Kabupaten Lebak begitu. Nah, jadi wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan pembagian di atas memiliki batas-batas yaitu under district atau bagian-bagian dari distrik itu sendiri begitu ya. Jadi distrik Sajra, ada distrik Lebak Parahiang, distrik Parungkujang dan juga distrik Madur. Itu pada masa pemerintah Hindia Belanda. Kalau sekarang kan sudah berbeda. Sekarang sudah menjadi 28 kecamatan begitu. Sudah banyak sekali begitu ya. Nah, saat itu ibu kota Kabupaten Lebak belum ada di Rangkas Bitung. Saat itu ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Lebak itu berada di daerah Lewi Damar di Lebak Parahiang. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang dari Lewi Damar atau teman-teman yang dari Muncang atau teman-teman yang dari sekitaran Lewi Damar seperti Kecamatan Bojong Manik, Kecamatan Cirinten gitu, Kecamatan Gunung Lencana, Kecamatan Muncang dan lain dan Sajra, bahwasannya Lewi Damar ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Lebak. Terbukti dengan adanya pondasi sel ya penjara gitu, pondasi sel di daerah Lebak di daerah Lebak Masigit dan juga Lebak Gedong. Nah, adapun di sana pun ada satu lokasi yang dinamai dengan Leuweung Gareja. Nah, Leuweung Gareja ini artinya adalah hutan gereja. Kenapa disebut hutan gereja? Ternyata saat itu ketika periodisasi misionaris di Banten, nah ternyata pernah ada penetrasi agama Nasrani ke Lewi Damar begitu. Makanya disebutnya dulu tuh di situ ada gereja dan disebutnya sekarang Leuweung Gareja, tapi gerejanya sudah nggak ada, gerejanya sudah dihancurkan. Makanya hanya ada, kalau bahasa Sunda tuh tapak tilasnya saja, bahwasanya di situ pernah ada gereja. Begitu. Itu pada masa Zending, masih dalam skup pemerintahan Hindia Belanda begitu. Ya, teman-teman. Kemudian, nah, ketika Lebak itu berada di Lewi Damar, nah, jadi kepala daerahnya itu masih dipimpin oleh Pangeran Senajaya atau Raden Jamil. Nah, Pangeran Senajaya atau Raden Jamil ini adalah Bupati Lebak pertama sebelum penetapan surat keputusan dari Komisaris Jenderal tadi Statblad nomor 1 begitu tahun 1828. Karena kenapa? Karena Pangeran Senajaya atau Raden Jamil ini memimpin daerah Lebak ini ketika tahun 1819 begitu. 1815 Raden Jamil atau Pangeran Senajaya ini memimpin Kabupaten Lebak. Nah, dari mana sih asalnya Pangeran Senajaya ini begitu? Nah, dari sini tuh pangeran, jadi bisa dilihat dari namanya pangeran ini kemungkinan besar adalah masih keturunan dari Kesultanan Banten yang telah berpecah belah begitu ya. Antara berpecah belah karena Kesultanan Banten kan dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda gitu. Nah, barulah ketika tahun 1828 masih dipimpin sebenarnya oleh Pangeran Senajaya atau Raden Jamil tersebut, masih dipimpin. Jadi Pangeran Senajaya ini atau Raden Jamil ini adalah bupati pertama sebelum penetapan dan sesudah penetapan. Maka bisa dikategorikan sebagai bupati pertama ya, berdasarkan de facto dan de jure begitu. Nah, kemudian ketika tahun 1830-an, nah, Bupati Lebak digantikan oleh Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Negara. Jadi Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Negara ini merupakan bupati kedua setelah Pangeran Senajaya atau Raden Jamil tadi begitu. Nah, bagaimana sih biografi singkatnya gitu mengenai Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Negara ini begitu? Karena Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Negara ini atau bisa dikatakan sebagai Raden Sepuh ini merupakan bupati yang fenomenal, sangat fenomenal. Kenapa? Karena beliau tuh
hanya satu-satunya Bupati Lebak yang dituliskan di buku Max Havelaar, buku yang karya Multatuli itu yang sungguh sangat terkenal seantero dunia begitu. Buku Max Havelaar ini karangan dari Edward Doesdecker begitu ya. Nah, jadi singkatnya Raden Adipati Kartanata-Negara ini itu merupakan Bupati Lebak kedua tahun 1830 hingga 1865. Bagaimana sih dia bisa menjadi Bupati Lebak? Bagaimana Raden Temenggung Adipati Kartanata-Negara ini bisa menjabat sebagai Bupati Lebak begitu? Jadi begini, saya menyebutkan Raden Sepuh saja ya, biar kesannya lebih sederhana begitu. Jadi Raden Sepuh ini merupakan awalnya adalah Demang Jasinga, merupakan seorang Demang di Jasinga Bogor begitu. Nah, kok bisa dia menjabat sebagai Bupati Lebak? Ternyata ketika itu wilayah Cikande di Provinsi Banten ini, wilayah Cikande di sekitaran Banten, Kresidenan Banten di Kabupaten Serang. Nah, itu digempur habis-habisan oleh sekelompok sekelompok perlawanan masyarakat Banten yang dikomandoi dan dipimpin oleh Nyimas Gamparan. Nah, dari situlah pemerintah Belanda meminta bantuan terhadap Raden Temenggung Adipati Kartanata-Negara untuk bisa melumpuhkan, artinya bisa memblokade wilayah yang akan dilawan oleh Nyimas Gamparan. Kenapa Nyimas Gamparan bisa melakukan pemberontakan seperti itu atau melakukan perlawanan seperti itu? Karena Nyimas Gamparan itu merupakan salah satu pejuang perempuan dari Banten. Beliau itu menolak keras tanam paksa, menolak keras kultur stel-stel begitu. Makanya Nyimas Gamparan ini habis-habisan menyerang dan melawan pemerintahan Hindia Belanda saat itu begitu, karena tidak sepakat dengan apa yang telah ditentukan oleh Belanda. Jadi harus ada tanam paksa begitu. Nyimas Gamparan tuh nggak mau kayak begitu. Artinya Nyimas Gamparan tuh tidak sepakat akan adanya tanam paksa. Oleh sebab itu maka dia melakukan perlawanan habis-habisan. Nah, ketika di daerah Cikande melakukan perlawanan besar-besaran yang disebut dengan peristiwa Cikande Udik. Nah, peristiwa kalau dalam buku-buku sejarah ya disebutnya peristiwa Cikande, pemberontakan Cikande Udik. Pemberontakan Cikande Udik dan juga pemberontakan Nyimas Gamparan. Nah, kemudian ketika Nyimas Gamparan akan melumpuhkan atau akan melakukan perlawanan di daerah Jasinga begitu, melewati Kabupaten Lebak otomatis. Nah, ketika tiba di Kabupaten Lebak dan akan berangkat ke Jasinga, jadi prajurit Nyimas Gamparan ini dihadang oleh prajurit dari Raden Temenggung Adipati Kartanata-Negara yang saat itu masih menjabat sebagai Demang Jasinga begitu ya. Nah, akhirnya bertempurlah mereka dan dimenangkan oleh Raden Temenggung Adipati Kartanata-Negara. Sebab itu maka pemerintah Hindia Belanda memberikan apresiasi, berterima kasih terhadap Raden Temenggung Adipati Kartanegara dan kemudian diangkat menjadi Bupati Lebak. Begitu. Jadi Bupati Lebak ini yang kedua adalah tadi Raden Temenggung Adipati Kartanata-Negara. Dasar dari kenapa beliau bisa diangkat menjadi Bupati Lebak adalah tadi melawan atau bertarung dengan Nyimas Gamparan, ya. Dan akhirnya diberikan jabatan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memimpin daerah Lebak, memimpin daerah Kabupaten Lebak begitu. Itu pada tahun 1830 sampai 1865. Tapi dalam sumber lain disebutkan dari tahun 1837 sampai 1865. Begitu ya. Nah, akhirnya saat itu posisi ibu kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Lebak ini masih berada di Leudaman, belum dipindahkan. Nah, akhirnya dipindahkanlah ke Warung Gunung. Nah, dipindahkan ke Warung Gunung sebentar. Jadi Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Lebak pula. Jadi kan selain daripada Leuwi Damar dan saat ini Rangkas Bitung, ternyata Warung Gunung pun pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten
Lebak begitu. Itu pada tahun berapa? Pada tahun 1851 begitu. Jadi dasarnya adalah berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 15 tanggal 17 Januari 1849, ibu kota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warung Gunung dipindahkan ke Rangkas Bitung begitu ya. Jadi dari tahun 49 kemudian dipindahkan ke Rangkas Bitung. Nah, menurut sumber yang lain juga, saya mengutip salah satu sumber yang berada di internet. Jadi bahwasannya masih ada keturunan kelima dari Bupati Raden Sepuh ini atau Bupati Raden Temenggung Adipati Kartanegara ini begitu. Beliau menyatakan bahwa yang membuka lahan kota Rangkas Bitung ini yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Lebak adalah Bupati Raden Temenggung Adipati Kartanegara. Jadi saat itu Rangkas Bitung masih ditumbuhi banyak tumbuhan-tumbuhan liar karena Rangkas Bitung merupakan dataran aluvial ya. Jadi banyak sekali pohon bambu yang tumbuh secara liar begitu. Atau di tengah-tengah Rangkas Bitung itu terdapat rawa-rawa yang di pinggir-pinggirnya itu ditumbuhi bambu-bambu liar begitu. Nah, jenis bambunya itu adalah bambu bitung. Nah, maka nama atau toponim dari Rangkas Bitung itu adalah berkaitan dengan peristiwa pembukaan lahan oleh Raden Temenggung Adipati Kartanegara. Jadi Rangkas Bitung artinya adalah bitung itu jenis bambu, ya, jenis bambu. Rangkas itu dalam bahasa Sunda yang penuturnya berasal dari sini itu bisa dikategorikan sebagai patahan atau ruksak atau pasiksak gitu. Jadi Rangkas Bitung, bambu bitung yang berantakan begitu. Nah, itulah toponim dari Rangkas Bitung. Oleh sebab itu maka nama ibu kota saat ini dinamai dengan Rangkas Bitung begitu ya. Jadi Lebak itu sampai saat ini beribu kota di Kecamatan Rangkas Bitung sampai saat ini. Nah, itu menurut penuturan dari keturunannya Raden Temenggung Adipati Kartanegara yang kelima begitu. Generasi yang kelima begitu. Jadi menyatakan bahwa uyut saya ini sebenarnya orang baik. Dan beliau itu mengayomi sekali rakyatnya. Dan beliau itu adalah orang yang sangat berjasa karena membuka lahan yang saat ini ditempati menjadi kota Rangkas Bitung. Itu menurut penuturan dari generasi kelima Raden Temenggung Adipati Kartanegara. Ya. Oke, dan kenapa Bupati Kartanegara ini bisa sampai berselisih paham? Nah, ini menjadi menarik karena ada dua perspektif. Raden Temenggung Adipati Kartanegara yang notabene adalah seorang abdi dalam atau seorang menak ya. Nah, melakukan melakukan gotong royong. Jadi menyuruh rakyatnya itu untuk bergotong royong karena bakal kedatangan saudaranya dari Bupati Cianjur saat itu. Makanya dibuatlah gotong royong, dikerahkan lah. Jadi Raden Temenggung Adipati Kartanegara ini memobilisasi masyarakat Rangkas Bitung untuk bergotong royong untuk membersihkan got-got, untuk membersihkan alun-alun, dan untuk membersihkan tempat-tempat yang akan didatangi oleh saudaranya dari Bupati Cianjur. Nah, pemandangan seperti itulah yang diklaim atau yang dianggap oleh Edward Dosdecker atau Mutatoli sebagai salah satu praktik tanam paksa begitu. Makanya ini memang sebenarnya harus dua sudut pandang yang sangat berkaitan tapi berbeda begitu. Nah, begitulah kurang lebihnya seperti itu. Maka tercetuslah buku Max Havelaar tadi, ditulis oleh Edward Dosdecker. Kemudian bukunya berjudul Max Havelaar dan akhirnya meledak seantero dunia begitu. Itulah alasannya kenapa Bupati Raden Temenggung Adipati Kartanegara ini bisa dikenang banyak orang begitu ya. Nah, untuk makamnya dan kemudian ketika Bupati Raden Temenggung Adipati Kartanegara ini
menanggalkan jabatannya atau setelah habis jabatannya beliau pulang ke rahmatullah ya, dan akhirnya dimakamkan di belakang Masjid Agung Kabupaten Lebak atau Masjid Agung Rangkas Bitung. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui di mana makam Bupati Lebak kedua, yaitu Raden Adipati Kartanegara, ada di belakang Masjid Agung Al-Araf. Nah, itu teman-teman bisa datang ke sana dan bisa ditandai dengan bukan kubah, nisannya berbentuk gada. Nisan berbentuk gada dan kemudian dibalut dengan kain warna putih. Begitu. Itulah makam atau pusara dari Raden Tumenggung Adipati Kartanegara. Begitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang beliau adalah Bupati Lebak yang kedua, dan itu merupakan bupati kami ya, yang menjadi warga Kabupaten Lebak. Nah, kemudian disusul ketika Bupati Lebak Raden Tumenggung Adipati Kartanegara telah habis jabatannya, bupati yang ketiga itu adalah Tumenggung Prawira Kusuma. Nah, untuk sumber berita mengenai profil dari Bupati Lebak ketiga ini, Tumenggung Prawira Kusuma, memang sumbernya sangat sedikit sulit gitu untuk ditemukan begitu ya. Jadi bupati yang ketiga itu adalah Bupati Tumenggung Prawira Kusuma. Dan bupati yang keempat adalah Raden Tumenggung Sutan Angun-Angun. Nah, teman-teman kalau misalkan ke Pasir Tariti di sebelah makam pahlawan, di sana pun ada makam bupati juga. Nah, inilah Bupati Raden Tumenggung Sutan Angun-Angun. Itu berada dimakamkan di daerah Pasir Tariti ya, bersamaan dengan pemakaman umum. Di sebelah makam pahlawan itu ada satu cungkup dan makam yang begitu besar. Nah, itu adalah pusara dari Raden Tumenggung Sutan Angun-Angun. Beliau menjabat 1877, yang ketiga 1865 sampai 1877, dan Tumenggung Sutan Angun-Angun dari 1877 hingga 1881. Dan yang kelima Bupati Lebak itu adalah Raden Adipati Sutanataningrat. Itu menggantikan Raden Tumenggung Sutan Angun-Angun dari 1881 hingga tahun 1907. Nah, kalau Raden Adipati Sutanataningrat ini berarti beliau sudah mengalami perubahan yang sedikit signifikan dari kemajuan teknologi yang ada di Rangkas Bitung. Karena kenapa? Karena Raden Adipati Sutanataningrat ini sudah bisa merasakan nyamannya naik kereta api. Begitu. Karena kereta api di Rangkas Bitung dioperasikan pada tahun 1901 ini hingga menjabat 1907. Maka beliau adalah salah satu bupati yang merasakan yang mengalami pembukaan jalur kereta api begitu hingga tahun 1901 diresmikan dan dioperasikannya. Nah, setelah Bupati Raden Adipati Sutanataningrat kemudian bupati yang selanjutnya adalah Bupati Raden Adipati Suryadiputra. Raden Adipati Suryadiputra. Beliau menjabat dari tahun 1907 hingga 1925. Lalu disusul oleh yang ketujuh, Raden Tumenggung Arya Gondosaputra. Nah, yang ketujuh Bupati Lebak adalah Raden Tumenggung Arya Gondosaputra dari tanggal 16 Maret 1925 hingga 1938 begitu. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah Raden Tumenggung Hardiwinangun. Nah, ini adalah bupati yang sama-sama fenomenal dengan Raden Tumenggung Adipati Kartanegara pula begitu. Karena apa? Karena Raden Tumenggung Hardiwinangun ini masuk dalam peristiwa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Nah, untuk membahas mengenai Raden Tumenggung Hardiwinangun, kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya begitu teman-teman. Karena saat ini sudah setengah jam, kurang lebih live secara langsung kali ini adalah 30 menit.
Maka nanti kelanjutan dari membahas mengenai Bupati Lebak dari ke-8 sampai 26 itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya begitu. Dari Raden Tumenggung Hardewinangun hingga Ibu Hajah Iti Octavia Jayabaya begitu. Oke, teman-teman jika memang ada yang bertanya, insya Allah saya akan jawab semampu saya. Dari ASP Juliana 07 Ya. Min mau tanya, dari beberapa bupati yang menjabat di Lebak, bupati mana yang menentang pemerintahan Belanda? Yang menentang pemerintahan Belanda. dari urutan tadi yang saya katakan, yang jelas menentang, arti kata menentang berarti kan menolak ya, menolak akan akan melacurkan dirinya terhadap sistem kolonialisme saat itu. Nah, siapa saja? Sebenarnya Raden Adipati Kartanata Negara pun sama. Karena jika memang beliau itu melacurkan diri ke sistem kolonialisme, maka seharusnya dia bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya begitu kan. Namun Bupati Lebak dari pertama hingga ke-8 hingga ke-7 yang tadi saya katakan, itu adalah bupati yang memang sebenarnya menolak dan menentang keras akan adanya perbudakan oleh kolonialisme Belanda, oleh pemerintah Hindia Belanda begitu. Jadi seluruh bupati menurut saya seperti itu. Karena jika memang beliau melacurkan dirinya, maka yang ada kita saat ini dan sejarah-sejarah menyatakan bahwa seharusnya banyak keuntungan yang diraih atau yang diraup oleh bupati-bupati sebelumnya begitu. Paling itu yang saya bisa jawabkan begitu. Sudah? Oke. Terima kasih. Jadi teman-teman, bagi yang tidak puas dengan jawaban saya, jangan sampai puas. Harus terus mencari lagi, begitu kan? Dan terima kasih telah menonton siaran langsung Instagram Museum Multatuli. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang salah, sumber-sumber yang tidak saya sebutkan namanya, begitu. Saya mohon maaf. Nah, untuk kedepannya, pertemuan selanjutnya saya akan membahas Bupati Lebak ke-8 dari Raden Tumenggung Hardewinangun hingga Ibu Hajah Iti Octavia Jayabaya. Begitu. Terima kasih telah menonton siaran langsung Instagram Museum Multatuli. Saya Ginandar, edukator Museum Multatuli. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.